Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang analisis bisnis dan studi kelayakan usaha. Sebelum bisnis baru dimulai atau dikembangkan, harus diadakan penelitian tentang apakah bisnis yang akan dirintis atau yang akan dikembangkan itu menguntungkan atau tidak. Apabila menguntungkan, apakah keuntungan tersebut memadai dan dapat diperoleh secara terus-menerus dalam waktu yang lama? Secara teknis, mungkin saja usaha tersebut itu layak dilakukan, tetapi secara ekonomis dan sosial, kemungkinan kurang memberikan manfaat. Untuk itu, ada dua studi atau analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui layak atau tidaknya suatu bisnis untuk dimulai dan dikembangkan, yaitu mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, yaitu studi kelayakan usaha. Yang kedua, yaitu analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman yang disebut dengan SWOT, seperti itu. Studi kelayakan usaha atau bisnis atau disebut juga analisis proyek bisnis adalah penelitian tentang layak atau tidaknya suatu bisnis yang dilaksanakan dengan menguntungkan secara terus-menerus. Studi ini pada dasarnya membahas berbagai konsep dasar yang berkaitan dengan keputusan dan proses pemilihan proyek bisnis agar mampu memberikan manfaat ekonomis dan sosial sepanjang waktu. Dalam studi ini, pertimbangan ekonomis dan teknis sangat penting karena akan dijadikan dasar implementasi kegiatan usaha. Nah, hasil studi kelayakan bisnis itu pada prinsipnya bisa digunakan untuk melakukan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu merintis usaha baru. Nah, di sini misalnya itu membuka toko, kemudian membangun pabrik, mendirikan perusahaan jasa, membuka usaha dagang dan juga lain sebagainya. Yang kedua yaitu mengembangkan usaha yang sudah ada. Misalnya untuk menambah kapasitas pabrik, memperluas skala usaha, mengganti peralatan mesin, menambah mesin baru, memperluas cakupan usaha, dan juga lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu memilih jenis usaha atau investasi atau proyek yang paling menguntungkan. Hal ini bisa dimisalkan seperti pilihan usaha dagang, pilihan usaha barang atau jasa, pabrikasi atau perakitan, proyek A atau proyek B, dan lain sebagainya. Selain itu, adapun pihak yang memerlukan dan berkepentingan dengan studi kelayakan usaha diantaranya yaitu sebagai berikut. Pertama, yaitu pihak wirausahawan atau pemilik perusahaan. Memulai bisnis atau mengembangkan bisnis yang sudah ada sudah barang tentu memerlukan pengorbanan yang cukup besar dan selalu dihadapkan pada ketidakpastian. Bagi wirausahawan, studi kelayakan bisnis sangat penting dilakukan agar kegiatan bisnis tidak mengalami kegagalan dan memberi keuntungan sepanjang waktu. Demikian juga bagi penyandang dana yang memerlukan persyaratan tertentu seperti bankir, investor, dan pemerintah. Studi kelayakan berfungsi sebagai laporan, pedoman, dan bahan pertimbangan untuk merintis dan mengembangkan usaha atau melakukan investasi baru, sehingga bisnis yang akan dilakukan itu sangat meyakinkan seorang wirausahawan itu sendiri maupun bagi semua pihak yang berkepentingan. Yang kedua yaitu pihak investor dan penyandang dana. Bagi investor dan penyandang dana, studi kelayakan usaha ini penting untuk memilih jenis investasi yang paling menguntungkan dan sebagai jaminan atas modal yang ditanamkan atau dipinjamkan, apakah investasi yang dilakukannya memberikan jaminan imbal hasil atas investasi yang memadai atau tidak.
Oleh karena itu, oleh investor, studi kelayakan sering digunakan sebagai bahan pertimbangan layak atau tidaknya investasi yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, yaitu pihak masyarakat dan pemerintah. Bagi masyarakat, studi kelayakan sangat diperlukan terutama sebagai bahan kajian apakah usaha yang didirikan atau dikembangkan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya atau sebaliknya, ataukah justru merugikan. Seperti bagaimana dampak lingkungan, apakah positif dan negatif. Demikian juga bagi pemerintah, sangat penting untuk mempertimbangkan izin usaha atau penyediaan fasilitas lainnya. Studi kelayakan usaha itu dapat kita lakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut. Tahap 1 yaitu penemuan ide atau perumusan gagasan. Tahap penemuan ide adalah tahap di mana wirausahawan memiliki ide untuk merintis usaha barunya. Ide tersebut kemudian dirumuskan dan diidentifikasi. Misalnya, kemungkinan-kemungkinan bisnis yang paling memberikan peluang untuk dilakukan dan menguntungkan dalam jangka waktu yang panjang. Banyak kemungkinannya, misalnya bisnis industri, perakitan, perdagangan, usaha jasa, atau jenis usaha lainnya yang dianggap paling layak. Tahap kedua yaitu tahap formulasi tujuan. Tahap ini adalah tahap perumusan visi dan misi bisnis, seperti visi dan misi bisnis yang hendak diemban setelah bisnis tersebut telah teridentifikasi. Apakah misinya untuk menciptakan barang dan jasa yang sangat diperlukan masyarakat sepanjang waktu, ataukah untuk menciptakan keuntungan yang langgeng? Atau apakah visi dan misi bisnis yang akan dikembangkan tersebut benar-benar menjadi kenyataan atau tidak? Nah, semuanya itu harus dirumuskan dalam bentuk suatu tujuan. Tahap ketiga yaitu tahap penelitian, yaitu proses sistematis yang dilakukan untuk membuat suatu keputusan apakah bisnis tersebut layak dilaksanakan atau tidak. Tahapan ini dilakukan seperti prosedur proses penelitian ilmiah lainnya, yaitu dimulai dengan mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, dan menarik kesimpulan. Kesimpulan dalam studi kelayakan usaha hanya dua, yaitu apakah usaha tersebut akan dilaksanakan atau tidak akan dilaksanakan. Seperti itu. Kemudian tahap keempat yaitu tahap keputusan. Setelah dievaluasi, dipelajari, dianalisis, dan hasilnya meyakinkan, langkah berikutnya yaitu tahap pengambilan keputusan apakah bisnis tersebut layak dilaksanakan atau tidak. Karena menyangkut keperluan investasi yang mengandung risiko, keputusan bisnis biasanya berdasarkan pada beberapa kriteria investasi, seperti periode pembayaran kembali, nilai sekarang bersih, tingkat imbal hasil internal, dan lain sebagainya. Dalam tahap 3, tahap analisis, tahap penelitian, yaitu selain tahapan itu ada beberapa aspek yang harus diamati dan dicermati dalam tahap analisis tersebut, yang meliputi aspek pasar, aspek teknik produksi, kemudian aspek manajemen atau pengelolaan, dan juga aspek finansial atau keuangan. Jadi aspek pasar di sini mencakup produk yang akan dipasarkan, peluang, permintaan, dan penawaran, harga, segmentasi pasar sasaran, ukuran, perkembangan, dan struktur pasar serta strategi pesaing. Kemudian aspek teknik produksi atau operasi di sini meliputi lokasi, gedung bangunan, mesin dan peralatan, bahan baku dan bahan penolong, tenaga kerja, metode produksi, dan juga lain sebagainya. Aspek manajemen itu meliputi organisasi, tenaga kerja, kepemilikan, yuridis, dan lain sebagainya. Yang mana aspek yuridis dan lingkungan kenapa perlu dijadikan bahan analisis? Karena perusahaan harus mendapat pengakuan dari berbagai pihak dan harus ramah lingkungan.
Aspek finansial dan keuangan di sini meliputi sumber dana dan penggunaannya. Jadi seputar aliran kas atau pengelolaan dana lainnya. Untuk mengetahui layak atau tidaknya suatu bisnis untuk dilakukan, harus dianalisis berbagai aspek. Bagaimana cara mengetahui bahwa aspek-aspek tersebut layak atau tidak? Nah, berikut ini ada beberapa kriteria yang dapat kita jadikan sebuah aspek penilaian. Yang pertama yaitu aspek pemasaran, yang kedua aspek produksi, yang ketiga aspek manajemen, kemudian yang keempat yaitu aspek keuangan. Analisis aspek pemasaran. Untuk menganalisis aspek pemasaran, seorang wirausahawan terlebih dahulu harus melakukan penelitian pemasaran dengan menggunakan sistem informasi pemasaran yang memadai, berdasarkan pada analisis dan prediksi apakah bisnis yang akan dirintis atau dikembangkan itu memiliki peluang pasar yang memadai atau tidak. Dalam analisis pasar, biasanya terdapat beberapa komponen yang harus dianalisis dan dicermati. Di antaranya yaitu yang pertama, kebutuhan dan keinginan konsumen. Kita bisa lihat bahwasanya barang dan jasa apa yang banyak dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen. Kemudian berapa banyak yang dibutuhkan, bagaimana daya beli mereka, kapan mereka membutuhkan apa yang mereka butuhkan. Kemudian jika kebutuhan dan keinginan mereka teridentifikasi dan sangat memungkinkan untuk terpenuhi, berarti peluang pasar bisnis itu akan terbuka dan layak bila dilihat dari kebutuhan atau keinginan konsumen. Kemudian yang kedua, di sini ada segmentasi pasar. Pelanggan dan dikelompokkan dan diidentifikasi, misalnya berdasarkan pada geografi, demografi, dan sosial budaya. Jika segmentasi pasar teridentifikasi, pasar sasaran akan dapat terwujud dan tercapai. Yang ketiga, di sini ada target. Target pasar di sini menyangkut banyaknya konsumen yang dapat kita raih. Berapa target yang ingin kita capai? Apakah konsumen ini loyal terhadap bisnis atau tidak? Atau apakah memberi kepuasan atau tidak? Jika loyal, maka potensi pasar itu bernilai tinggi. Yang keempat, yaitu nilai tambah. Wirausahawan ini harus mengetahui nilai tambah produk dan jasa pada setiap rantai pemasaran, mulai dari pemasok, agen hingga konsumen akhir. Nilai tambah barang dan jasa itu biasanya diukur dengan harga. Misalnya, berapa harga dari pabrik pemasok, harga setelah berada di agen, dan harga setelah terdistribusi kepada konsumen. Dengan demikian, nilai tambah setiap rantai pemasaran, nilai tambah bisnis akan dapat diketahui tinggi atau rendahnya. Di sini ada masa hidup produk. Nah, kita bisa lihat di sini penjelasan dari masa hidup produk bahwa harus dianalisis terlebih dahulu apakah masa hidup produk dan jasa itu bertahan lama atau tidak. Kemudian yang keenam yaitu ada struktur pasar, yang ketujuh ada persaingan dan strategi bersaing. Yang kedelapan itu ada ukuran pasar. Nah, kita bisa perhatikan di sini beberapa penjelasan dari analisis aspek pemasaran yang kelima sampai ke-8. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada pertumbuhan pasar. Kemudian ada laba kotor, kemudian yang terakhir yaitu pangsa pasar. Nah, di sini kita juga bisa melihat dan memperhatikan dan kita pahami terkait penjelasan-penjelasan dari ke-11 analisis aspek pemasaran. Analisis yang kedua yaitu analisis aspek produksi. Beberapa unsur dari aspek produksi yang harus dianalisis yaitu meliputi ada 6 aspek. Yang pertama yaitu lokasi operasi, volume operasi, mesin dan peralatan, bahan baku dan penolong, tenaga kerja dan juga tata letak.
Di sini kita juga bisa melihat dan membaca serta memahami terkait uraian-uraian tentang keenam analisis aspek produksi tersebut. Yang selanjutnya yaitu tentang analisis aspek manajemen. Dalam menganalisis aspek manajemen terdapat beberapa unsur yang harus dianalisis, yaitu terdapat 4 unsur. Yang pertama kepemilikan, yang kedua yaitu organisasi, yang ketiga tim manajemen, dan yang keempat itu juga karyawan. Nah, kalian di sini juga bisa memahami apa yang dimaksud dengan unsur kepemilikan, kemudian organisasi, tim manajemen, dan juga lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu analisis aspek keuangan. Analisis aspek keuangan itu meliputi komponen-komponen sebagai berikut, yaitu ada kebutuhan dana, sumber dana, proyeksi neraca, proyeksi laba rugi, dan juga proyeksi aliran kas. Nah, dilihat dari kemampuan perusahaan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban keuangannya, maka kita lihat dari proyeksi aliran kas. Aliran kas di sini itu ada 3 jenis, yaitu aliran kas masuk, kas keluar, dan kas masuk bersih, yakni selisih dari aliran kas keduanya ditambah penyusutan dengan perhitungan bunga setelah pajak. Nah, setelah kita menganalisis, nantinya kita akan melakukan penyusunan laporan studi kelayakan usaha. Jadi, setelah menganalisis berbagai aspek bisnis secermat mungkin dan hasilnya secara ekonomis dinyatakan layak, langkah selanjutnya yaitu menyusun laporan studi kelayakan. Nah, sistematika laporannya itu pada umumnya berisi berisi 4 bab seperti itu. Kemudian yang pertama itu bab 1, pendahuluan yang meliputi 5 subjudul. Kemudian bab 2 yaitu profil perusahaan yang juga terdiri dari 6 subjudul. Kemudian bab ketiga yaitu proyek yang diusulkan yang terdiri dari 5 subjudul. Kemudian bab 4 yaitu kesimpulan. Setelah itu kita bisa mengimbuhkan berbagai lampiran-lampiran yang dibutuhkan dalam proses penyusunan laporan studi kelayakan usaha. Baiklah, demikian terkait penjelasan tentang studi kelayakan usaha dan juga analisis bisnis. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan kita juga bisa mengaplikasikan usaha-usaha yang ingin kita bangun. Baiklah, saya akhiri. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.